Halo, eh, teman-teman, udah pada tahu React.js? Nah, kalau belum tahu, eh, teman-teman udah ada di tempat yang pas. Jadi, kita akan bahas step by step membuat aplikasi menggunakan React. Nah, untuk dokumentasi React sendiri, teman-teman bisa lihat langsung di reactjs.org. Di sini dokumentasinya lengkap. Secara fundamental semuanya dibahas di sini. Nah, kenapa harus React? React itu sendiri adalah sebuah JavaScript library yang digunakan untuk user interface. Jadi untuk programmer front end bisa belajar React ya. Kemudian untuk ini ada cara membuat komponen pada React.js. Jadi teman-teman cukup membuat kelas, kemudian seperti tag HTML, teman-teman cukup memanggil nama kelasnya dan menambahkan props. Jadi di React disebut props, kemudian value dari props tersebut, kemudian pada saat dijalankan seperti ini. Jadi cukup mudah. Di React juga ada untuk menyimpan data, kita dapat menggunakan state. Nah, state sendiri nantinya bakal digunakan untuk banyak hal ya. Ya. Nah, bagaimana memulai React sendiri? Kita langsung aja di Get Start. Di sini teman-teman bisa baca dokumentasinya, banyak di sini dokumentasinya jelas. Kita langsung lompat aja bagaimana cara membuat aplikasi. Create a new React app. Nah, untuk membuat aplikasi menggunakan React, jadi yang pasti sudah terinstall Node untuk versi 8 ke atas dan npm. Jadi harus menginstal Node.js untuk versi Linux maupun Windows. Teman-teman bisa dapatkan di nodejs.org. Nah, setelah menginstal Node.js dan npm, kemudian teman-teman bisa langsung memulai create aplikasi baru menggunakan npx create React app, kemudian nama aplikasinya. Oke, kita coba. Nah, jadi seperti ini. npx create React app, misalkan nama aplikasi yang akan kita buat adalah Hello World. Kemudian teman-teman tekan enter. Nah,
di sini kita menunggu sampai proses penginstalan selesai. Jadi setelah proses penginstalan udah selesai di sini, kita berpindah ke direktori. Di contohnya hello world ya. Jadi change directory hello world. Kemudian untuk menjalankan aplikasinya, teman-teman tinggal jalankan npm start. Nah, ini cukup mudah ya untuk penginstalan. Yang pasti teman-teman sudah harus menginstal Node pada komputer. Nah, ini akan memakan waktu bisa sampai 5 menit. Jadi selain di dokumentasi React sendiri, teman-teman bisa kunjungi nanti seri belajar tutorial ini. Saya akan dokumentasikan pada website yang udah saya siapkan. Jadi saya menggunakan Jekyll untuk bikin websitenya, bivikento.now.sh. Jadi di sini baru dua postingan. Jadi ini baru mulai, masih fresh. Di sini juga udah ada postingan untuk membuat aplikasi menggunakan React.js. Sengaja saya buat seperti ini agar lebih mudah. Jadi anggaplah di sini sebagai summary, ringkasan. Jadi udah lebih mudah di sini. Nah, ini simple ya. Sengaja memang dibuat simple biar nggak terlalu berbelit-belit, biar teman-teman juga belajarnya enak gitu. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Untuk React sendiri, yang pasti teman-teman harus punya pengetahuan basic JavaScript, HTML. Itu udah harus tahu ya, karena memang basicnya JavaScript dan HTML. Kemudian CSS juga untuk styling sheetnya. Jadi memang harus ada hal-hal yang perlu teman-teman pelajari sebelum masuk sampai jauh di React.js. Yang pasti belajar juga SCSS. Jadi teman-teman harus punya pengetahuan dasar ya, SCSS, kemudian JavaScript. Sebenarnya paling bagus itu kalau teman-teman suka browsing untuk cari dokumentasi web, bisa belajar. Saya belajar banyak dari W3 School. Jadi mungkin teman-teman bisa
gunakan untuk tempat belajar juga. Nah, di W3 School ini juga ada dasar-dasar JavaScript. Jadi ya yang perlu diketahui sebelum teman-teman memulai React JS ya, yang pasti hal-hal dasar tentang JavaScript itu udah harus tahu gitu. Kemudian HTML juga, jadi ada dasar-dasarnya di sini. Semuanya ya butuh waktu ya untuk belajar. Tapi kalau kita tidak mulai, kapan memulai? Gitu. CSS. Nah, ini tinggal berapa saat lagi ya. Ini sedang menginstal dependensi. Untuk React sendiri lebih nanti teman-teman lebih banyak belajar cara menggunakan dan membuat komponen. Jadi lebih banyak bikin komponen sih. Bikin komponen untuk apa? Komponen sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk aplikasi itu sendiri. Jadi misalnya teman-teman buat komponen untuk melakukan penginputan data misalnya, atau komponen untuk menghitung misalnya. Jadi komponen yang teman-teman buat itu bersifat reusable, maksudnya dapat digunakan lagi di tempat lain di mana aplikasi itu sendiri. Jadi misalnya teman-teman sudah bikin satu komponen misalnya komponen card, teman-teman mau menambahkan di bagian home, kemudian teman-teman mau menambahkan di bagian detail, itu menggunakan satu komponen yang sama, tetapi punya inputan yang berbeda. Dalam hal ini props yang kita gunakan itu bisa menjadi sebuah hal yang berbeda. Nah, sampai di sini udah proses penginstalannya sudah selesai. Jadi di sini untuk menjalankan teman-teman bisa npm start. Yang pasti kita berpindah dulu ya ke direktori aplikasi yang sudah kita buat. Jadi teman-teman cd hello world. Nah, kemudian cd hello world ya. Kemudian untuk menjalankan npm start. Jadi cukup mudah ya. Untuk penginstalan sendiri itu nggak terlalu ribet. Nah, dia akan berjalan di port 3000 secara default, di port 3000. Jadi nah seperti ini aplikasi React setelah berhasil terinstall seperti ini. Coba kita masuk dulu di projectnya. Jadi kita bisa menggunakan editor, terserah teman-teman mau menggunakan editor apa. Yang saya rekomendasikan teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code. Jadi saya lebih sering bikin aplikasi menggunakan Visual Studio Code karena lebih mudah dalam hal ini untuk
membuat aplikasi ya. Jadi banyak fitur. Nah, di sini aplikasi React yang sudah kita buat tadi itu akan menggenerate jadi file CSS-nya, kemudian file JS untuk aplikasi itu sendiri. Nah, untuk belajar lebih detail, nanti saya akan buat untuk tutorial berikutnya di sesi yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton, dan semoga belajarnya semakin oke ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you.